Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Putri Pertiwi, NIM 19005129, Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengertian media pembelajaran internet. Baiklah, yang pertama yaitu menurut Haryoso pada tahun 2002, media adalah segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi, segala jenis dan bentuk sumber atau bahan yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk membantu dalam variasi proses pendidikan. Media dalam proses pendidikan adalah media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran, menurut Iksan pada tahun 2007. Internet sebagai media dalam proses pendidikan merupakan salah satu kemudahan modern yang disediakan oleh media pendidikan karena memiliki layanan yang tepat untuk menjunjung proses pendidikan. Selanjutnya yaitu internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagai informasi secara bersama, menurut yaitu Supriyanto pada tahun 2005. Menurut Bridge pada tahun 1997, internet adalah jaringan global yang menghubungkan berjuta jaringan komputer atau LAN dan komputer pribadi, yang kemungkinan setiap komputer terhubung sebagai bisa melakukan komunitas satu sama lain. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran internet. Yang pertama yaitu memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Proses pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas melibatkan teknologi elektronik. Komputer sebagai salah satu hasil karya dari kemajuan teknologi dapat digunakan menggantikan media yang masih bersifat konvensional. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Komputer didesain agar dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi. Diharapkan dapat terjadi proses belajar mengajar seperti dalam kelas. Proses interaksi dalam sebuah komputer yang telah didesain jaringan juga masih berlaku walaupun proses belajar terjadi dalam kelas. Mengingat kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas pasti membutuhkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials. Disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Baiklah, yang keempat yaitu membutuhkan pembimbing e-learning tapi membutuhkan dosen, bukan menghilangkan dosen ataupun menggantikan peran dosen dalam proses belajar mengajar. Kehadiran e-learning hanya sebagai media belajar, tidak kurang dan tidak lebih. Penambahan materi ajar dosen bertambah dalam proses mengajar menggunakan e-learning. Dari dulunya hanya mendidik dan mengajar tentang materi kuliah, sekarang bertambah membimbing mahasiswa dalam pengoperasian e-learning. Selanjutnya yaitu fungsi internet. Yang pertama yaitu ada sebagai World Wide Web, yang kedua ada sebagai email, yang ketiga yaitu sebagai FTP atau File Transfer Protocol. Yang selanjutnya itu ada Telnet, ada Usenet, Shell, dan Gopher. Dan yang terakhir yaitu ada Internet Relay Chat. Selanjutnya yaitu secara umum fungsi layanan internet adalah yang pertama media melakukan transfer file, yang kedua sarana yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan
kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan dari internet adalah proses belajar mengajar menjadi lebih akurat. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, pendidikan dapat berlangsung tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Dan yang keempat yaitu materi yang diperoleh memiliki kualitas yang memadai dan kekurangannya yaitu yang pertama, penerapan internet dalam dunia pendidikan di Indonesia masih menemui banyak kendala, baik dari segi fasilitas maupun ketersediaan sumber daya. Beberapa permasalahan yang kita hadapi adalah yang pertama, akses internet masih kurang. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan internet masih kurang atau masyarakat masih belum bisa menerima sepenuhnya hal-hal yang baru secara langsung dan kurangnya dukungan pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aplikasi internet sebagai media dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu ada e-learning. E-learning atau pembelajaran melalui online adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video, tab, transmisi satelit atau komputer. Yang kedua yaitu ada e-learning, merupakan perpustakaan online yang menyajikan 8 berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada virtual university, merupakan aplikasi dan solusi didik jarak jauh, di mana virtual university ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan layar internet bagi pembelajar yang mengalami kesulitan dalam hal waktu tatap muka secara langsung, dan tentunya dalam proses tidak mengurangi kualitas dari pendidikan tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai